Film dibuka dengan sepasang suami istri yang hendak menyeberang. Namun terlihat dari mata sang suami bahwa ia justru berfokus pada seorang wanita yang ada di seberang rel. Oke. Namun sepertinya wanita tadi hanyalah ilusi, sebab tiba-tiba saja wanita itu menghilang dan berganti dengan wanita lain. Wanita lain. Kini justru si wanita yang terlihat tertarik pada lelaki bernama Meguro tersebut. Pasangan suami istri tadi rupanya tengah menanti kehadiran anak pertama mereka. Sementara sang istri di rumah, Meguro kini bekerja di sebuah majalah sebagai pencari talent sekaligus fotografer. Meski terlihat bapak able dan family man, ternyata Meguro masih suka jajan serabi lempit di luar. Ia kerap melakukannya di waktu istirahat. Tak hanya sekedar jajan serabi lempit, Meguro bahkan memiliki budak pemuas hasratnya sendiri. Budaknya itu akan menuruti apapun teknik bercocok tanam yang diminta oleh Meguro, meski terkadang menyakitkan. Sebagai budak yang baik, wanita berbaju transparan itu memanggil Meguro dengan sebutan Tuan. Hobi ekstrim Meguro ini rupanya tak dilakukan sendiri. Ia memiliki perkumpulan penikmat budak. Salah satunya dengan Tuan Miyabi. Malam itu, Meguro dan gengnya tengah nongkrong di warung AO. Ibarat bisnismen, ia ditawari seorang budak baru yang kinyis-kinyis oleh si Zimi. Si Mizi, pemilik warung jamunya. Namun, fokus mereka tiba-tiba terpecah ketika seorang pria yang menyebut dirinya Mr. M datang untuk bergabung. Pasalnya, Mr. M ini datang bukan untuk mencari budak, melainkan ingin menjadi seorang budak karena penasaran dengan sensasi siksaan bercocok tanam yang ekstrim. Tapi tentu saja hal ini bisa dilakukan. Pasalnya di warung itu sendiri ada seorang coach yang bernama Nami yang dengan senang hati akan mengajarkan seorang pria menjadi budak. Meguro lagi-lagi menerima budak miliknya. Kali ini ia memberikan sensasi bercocok tanam yang lebih liar. Wanita yang sebut saja bernama Katami itu dipaksa merasakan sensasi tusbol menggunakan baterai kenyal alih-alih burung perkututnya sendiri. Dengan mulut tertutup dan mimik wajah kesakitan sekaligus begitu, tak lupa Meguro mengabadikan Katami. Malah difoto. Berbeda dengan perangainya di luar, ketika kembali ke rumah, Meguro akan berubah menjadi seorang calon ayah yang tengah bahagia menantikan kehadiran buah hatinya. Namun tetap saja ia masih curi-curi waktu melihat hasil sesi photoshoot bersama budaknya tadi. Anehnya, lagi-lagi ia kembali teringat pada wanita berambut pendek di awal film. Siapakah dia? Suatu malam di warung jamu langganan Meguro, dia dikejutkan dengan kedatangan wanita berkacamata yang pernah berpapasan dengannya. Ia pun mencoba untuk mendekatinya dan bertanya maksud kedatangan wanita yang sebut saja bernama Kimi itu. Kimi. Tak diduga, Kimi rupanya pernah secara tidak sengaja melihat pelatihan Shimizu terhadap seorang budak. Dan ia merasa tertarik dengan sensasi yang ditawarkan. Shimizu pompa! Goblok! Meguro yang mendengar cerita itu tentu tidak menyia-nyiakannya. Ia kemudian mengajak Kimi untuk berlatih menjadi budak seksopon di ruang penyiksaan. Meguro semakin bersemangat ketika mendengar pengakuan Kimi tentang alasan utamanya datang ke sini. Rupanya, wanita berkacamata itu merasa tertarik pada Meguro sejak pertemuan tak sengaja di rel kereta. Dan sejak saat itu ia berusaha mencari informasi tentang Meguro dan menginginkannya menjadi tuannya. Jadi pembantu rumah. Usai diberi pelatihan singkat oleh Meguro dan menerima beberapa masukan, Kimi mulai mengubah penampilannya. Ia yang awalnya terlihat seperti gadis lugu, kini mulai berani mengeksplor penampilannya sesuai arahan Tuan Meguro. Usai melihat budak newbie-nya berani mengubah penampilannya, kini Meguro mau mencoba bermain dengannya. Perlahan namun pasti, ia mempraktikkan ilmu-ilmu yang ada di film 50 Shades of Grey pada Kimi. Bukannya meminta pengampunan karena kesakitan, Kimi justru memaksa Meguro untuk menyiksanya. Saat sedang asik bercocok tanam dengan tuannya, tak disangka kekasih Kimi mengirimkan pesan padanya. Hal ini sontak membuat Meguro marah, karena seorang budak tidak boleh terikat dengan siapapun. Melihat Meguro yang kecewa, Kimi lantas memutuskan pacarnya hari itu juga sesuai perintah Meguro. Meski tidak menemui tuannya tiap hari, para budak tetap diharuskan mengirim laporan bahwa mereka tidak pernah lupa bercocok tanam secara mandiri. Meguro akan memantaunya melalui telepon video. Meguro menjelaskan bahwa PR bercocok tanam ini tidak boleh dilupakan guna meregangkan otot-otot serabi lembut mereka. Biar itu ya. Untuk meningkatkan adrenalin Kimi yang terkadang masih terlihat malu-malu, Meguro mengajaknya melakukan short course di kantornya. Dengan bantuan lakban, kursi goyang serta tumpukan berkas kantor, aktivitas bercocok tanaman di kantor pun berjalan dengan lancar.
Dengan memanfaatkan fasilitas di sana, Meguro yang biasanya hanya mengabadikan budaknya melalui perlengkapan seadanya, kini bisa memanfaatkan ruang photoshoot yang ada di kantornya. Di sana, mereka mengabadikan sesi bercocok tanam. Sebagai imbalan, Meguro menggunakan salah satu foto Kimi untuk dijadikan cover tabloidnya. Kimi yang mengetahui hal itu tentu merasa tersanjung dan menjadi lebih patuh pada tuannya. Di hari ulang tahun Kimi, ia diberi hadiah oleh Meguro berupa kalung sebagai simbol bahwa ia telah lolos dari short course menjadi budak. Tak hanya itu, ia juga diberi kejutan layaknya welcoming party bersama teman-teman Meguro yang telah menunggu di warung jamunya. Saat tengah asik berdansa dan merayakan ulang tahunnya, seisi warung dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang terlihat sedikit gila yang tak lain dan tak bukan adalah budak senior Meguro. Wanita itu merasa keberadaannya terancam karena tuannya telah memiliki budak baru. Ia merasa dicampakkan oleh tuannya karena akhir-akhir ini tak pernah lagi memberinya jatah bercocok tanam. Dengan rasa dendam dan cemburu, wanita itu berusaha membunuh Meguro dengan botol kaca di tangannya. Ia terus berusaha mengejar tuannya yang kabur. Meski akhirnya hanya berhasil menggigit pundak milik Meguro. Kayaknya lebih mengerikan yang terakhir. Ketika berhasil diselamatkan dan diobati oleh Kimi, lagi-lagi Meguro melihat bayangan Kimi berubah menjadi seorang wanita berambut pendek di awal video tadi. Pelatihan Kimi menjadi seorang budak rupanya terus berlanjut. Kini tuannya meminta ia untuk bercocok tanam dengan mantan kekasihnya di depan mata Meguro. Meski awalnya sedikit ragu karena telah mengecewakan mantannya, Kimi akhirnya menurutinya juga. Mantan kekasih Kimi terlihat terkejut melihatnya bak modal cancut Victoria's Secret di kamarnya bersama pria lain. Namun saat ditawari untuk mencicip serai lembut milik mantan kekasihnya, pria itu tetap langsung tancap gas tanpa mempedulikan sekitarnya. Sudah kontol yang berbicara. Di tengah-tengah melihat Kimi yang sedang asik bercocok tanam, lagi-lagi Meguro terbayang-bayang wanita cantik berambut pendek tadi. Sampai sekarang kita juga belum tahu siapa wanita itu dan kenapa Meguro ini selalu teringat dengannya. Merasa tuannya tidak lagi memperhatikan aksinya, Kimi segera mengakhiri sesi cocok tanam dan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada tuannya. Dari situ, Meguro mulai menceritakan masa lalunya, di mana di setiap melihat Kimi, ia selalu teringat pada wanita berambut pendek itu. Rupanya wanita yang selalu membayanginya itu adalah mantan budaknya. Dulu ia sempat melayaninya, sebelum akhirnya sang suami memintanya kembali. Padahal Meguro sudah terlanjur cocok dengan rasa serabi lembitnya. Sejak saat itu, ia kerap mengalami trauma jika melihat budak miliknya yang dianggap memiliki kemiripan dengannya. Mendengar alasan itu, Kimi tidak merasa terkejut. Sebab selama ini, ia sudah menyadari bahwa tiap kali tuan Meguro melihatnya, ia merasa bahwa tuannya itu tengah melihat sosok lain. Meski begitu, ia tetap merasa kecewa dan sedih. Usai mendengar kekecewaan dari Kimi, Meguro membebaskannya dari tugasnya sebagai budak. Kini Meguro justru ingin merasakan sensasi menjadi budak. Dengan bantuan Nami, Meguro memintanya untuk melatih dirinya menjadi budak yang sebagaimana yang ia lakukan kepada Mr. M. Hal ini semata-mata ia lakukan karena merasa bersalah. Dengan semangat 45, Nyonya Nami menghukumnya di ruang penyiksaan. Hari selanjutnya, Meguro kembali memerankan perannya sebagai suami. Kini ia sedang menemani istrinya melahirkan hingga berhasil menjadi seorang ayah. Namun sayangnya, di saat-saat seperti itu pun ia masih dihantui oleh mantan budak-budaknya. Namun karena merasa lebih legowo, kini Meguro sudah bisa lebih menghiraukannya. Tidak peduli. Dan film pun diakhiri dengan bertobatnya Meguro, namun tidak dengan budaknya yang masih senantiasa mencari majikan lain. Dan ini tadi film pilihan Emon. Aku nggak tahu loh, Aku nggak tahu matamu. Aku lihat thumbnailnya bagus ya, tak klik toh. Yuk semangat ngeditnya yuk. Ya udah, jadi gini, secara keseluruhan film ini memang memiliki cerita yang unik ya. Fantasi Jepang yang mungkin agak dewasa, ya kayak gini memang. Nah iya, jadi maksudnya banyak lah gitu kan. Tapi secara keseluruhan film ini memiliki cerita yang unik sih. Tadi yang unik. Menceritakan sisi gelap menjadi seorang penikmat budak. Nah, itu dia. Bagaimana terkadang yang merasakan trauma bukan hanya dari sisi budaknya, tapi juga tuannya. Iya, ya kalau pelajaran bisa dipetik sih ya ibarat hubungan FWB. Kalau kesepakatan awal jadi rekan genjot mania ya udah jangan dibawa ke hati. Nah